yang memiliki kehormatan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang Allah pilih dari 12 bulan yang memiliki keistimewaan dan keutamaan, yang dikenal dengan bulan haram, yang dimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, bulan-bulan haram itu dimulai dari bulan Dzulqa'dah, ya, kemudian Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan yang diistimewakan oleh Allah, bulan Muharram, yang dimana bulan Muharram ini adalah bulan yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bulan-bulan haram yang lainnya, bulan ini juga lebih ditekankan kita untuk banyak-banyak kita melakukan ketaatan, karena di bulan ini pahala, ya, ketaatan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, diberikan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana pula juga ditekankan bagi kita, ya, untuk kita berusaha menjauhi dengan sekuat tenaga kita kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, karena sebagaimana pahala dilipat gandakan di bulan ini, maka demikian juga dosa yang kita lakukan, ya, di bulan ini pun juga berlipat ganda. Makanya karena itu terus kita berusaha untuk senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Makanya Allah mengatakan, "Fala tadlimu anfusakum, fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri mereka di bulan-bulan yang mulia ini, di bulan-bulan haram ini. Maka senantiasa kita terus meningkatkan amal ibadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang patut untuk kita syukuri juga, alhamdulillah, ya, kita sudah melewati hari yang paling istimewa di bulan Muharram ini, yaitu yang dikenal dengan hari Asyura, yang dimana hari ini adalah hari yang bersejarah, ya, bersejarah bagi kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman kepadanya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran mereka, dari kezaliman Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian Nabi Musa berpuasa karena bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka berupa keselamatan dari Fir'aun. Allah selamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya, dan Allah binasakan Fir'aun beserta bala tentaranya. Maka sebagai bentuk syukur Nabi Musa alaihissalam, maka beliau berpuasa di hari yang mulia ini. Maka Rasulullah SAW ketika beliau datang ke kota Madinah dan melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura ini, maka Rasulullah mengatakan, "Ada apa ini?" Maka mereka mengatakan, "Kami berpuasa karena apa? Karena merayakan atas keselamatan Nabi Musa, ya, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Saya ini lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian. Kemudian Rasulullah berpuasa, dan beliau juga memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Kemudian dalam masalah itu, ya, ada seorang datang kepada Rasul SAW. "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini, yaitu hari Asyura, ya, 10 Muharram ini adalah hari yang dirayakan, hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani." Maka Rasulullah mengatakan, "Ya, apabila umurku sampai pada tahun depan, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9. Seandainya Allah SWT memanjangkan umurku sampai tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Qadarullah masyafa'al. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, mewafatkan Nabi kita yang mulia
Nabi Muhammad SAW sebelum datang tahun berikutnya. Kata para ulama, ya, untuk kita lebih afdalnya kita mengisi puasa Asyura ini, maka kita berusaha untuk mendahuluinya dengan berpuasa satu hari, yaitu pada hari Tasyu'a, yaitu hari yang ke-9-nya. Apa rahasia kata para ulama? Ya, di antara rahasia kenapa kita berpuasa pada tanggal 9-nya sebelum tanggal 10-nya, padahal yang ditekankan adalah tanggal 10. Ya, kenapa diperintahkan puasa sehari sebelumnya, yaitu hari ke-9-nya? Sebagai bentuk penyelisihan terhadap puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagai bentuk penyelisihan, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk menyelisihi, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini rahasianya kata para ulama. Dan alhamdulillah, patutlah bersyukur, ya, kepada kita semuanya yang Allah berikan kesempatan untuk kita berpuasa pada hari Tasyu'a, hari yang ke-9. Kemudian juga diberikan taufik kembali untuk berpuasa, menyelesaikan puasa pada hari ini, pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram ini. Maka patut untuk kita bergembira, patut untuk kita berbahagia. Dan perlu diingat, semuanya ini adalah dengan taufik, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa melakukannya. Makanya karena itu, perbanyaklah lisan kita untuk sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita tidak akan bisa melakukan sebuah kebaikan dengan segera tanpa izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kita tidak akan bisa terhindar dari melakukan dosa dan maksiat, itu pun semuanya karena izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga ya puasa yang kita lakukan hari ini, ya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita mendapatkan apa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Shiyam yaumi Arafah, Shiyam yaumi Asyura, inni ahtasib 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu. Ya, puasa Asyura, ya, atau puasa 10 Muharram ini, ya, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa setahun yang sebelumnya. Semoga kita semuanya yang melakukan puasa hari ini tergolong dalam hadis ini dan benar-benar kita mendapatkan keutamaannya, dan dosa-dosa kita setahun yang lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membaca kitab yang rutin kita baca di depan ini, mari kita ambil satu faedah, yaitu dari Imam Muslim rahimahullah taala. Dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mul iman man radiya billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua orang bisa merasakan manisnya iman. Kapan seorang bisa merasakan manisnya iman? Man radiya billahi rabba, apabila seorang itu ridha Allah sebagai Tuhannya. Wa bil islami dinan, ya, kemudian ridha agama Islam menjadi agamanya. Kemudian yang ketiga, ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Iman ini manis, kata Rasulullah SAW. Jadi iman ini memiliki rasa, ya. Iman ini manis, kata Rasulullah SAW. Mengalahkan manisnya madu, mengalahkan manisnya gula, ya, yang kita makan, ya, yang kita minum. Iman ini manis, kata Rasulullah SAW. Kapan seorang akan bisa merasakan manisnya iman? Tadi 3 poin yang kita sebutkan. Man radiya billahi rabba, apabila seorang itu ridha Allah sebagai Tuhannya.
kedua, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan dia ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Kemudian yang ketiga, wa bil Islami dina. Ya, apabila seorang itu ridha Islam menjadi agamanya, barulah seorang akan bisa merasakan manisnya iman yang dijelaskan dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, ikhwan fillah, rahimani rahimakumullah, terkadang seorang dia juga bisa merasakan terkadang seorang dia tidak bisa merasakan manisnya madu. Terkadang seorang juga tidak bisa merasakan manisnya gula. Ada suatu keadaan seseorang tidak bisa merasakan manisnya madu, manisnya gula, yaitu ketika mereka sakit atau ketika kita sakit. Ya, ketika sakit, ya, makanan yang menjadi kesukaan kita terkadang tidak suka kita makan, karena indera perasa kita berubah, sehingga semua pahit yang manis bisa berubah menjadi pahit dan ya ketika kita sakit. Ya, dan ini kita sudah alami bersama. Maka demikian juga seseorang ini akan terhalang dari merasakan manisnya iman apabila mereka punya penyakit. Ya, sebagaimana kita terkadang yang merasakan pahit memakan makanan yang kita makan, padahal makan itu adalah favorit kita ketika kita sehat. Terasa tidak enak, terasa hambar, pahit karena kita sakit. Maka demikian pula iman ini, rasa manisnya akan terhalang dari seorang apabila dia juga merasakan sakit. Ya, apa kira-kira penyakit yang bisa menghalangi seorang ini dari merasakan manisnya iman? Ya, yang pertama itu penyakit hatinya. Hatinya sakit, hatinya penuh dengan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya penuh dengan kedengkian kepada orang. Ya, dendam kepada orang. Ya, susah memaafkan. Ya. Dan penyakit yang paling parah yang bisa menghalangi seorang dari merasakan manisnya iman itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebid'ahan. Kemudian berikutnya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesyirikan ini penyakit yang paling pertama, ya, yang paling parah, ya, yang bisa menghalangi seorang dari manisnya merasakan iman. Ya. Kemudian juga yang kedua adalah kebid'ahan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, melakukan perbuatan-perbuatan yang dimana ini disandarkan ini adalah perbuatan Nabi, padahal setelah diteliti, setelah dicek, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan itu adalah contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ini juga bisa menghambat, bisa menyebabkan orang terhalang dari merasakan manisnya keimanan. Ya. Kemudian juga, ya, seorang bisa merasakan terhalang dari manisnya iman itu apabila mereka meyakini, ya, semua agama ini sama. Semua agama ini sama saja. Agama Buddha, agama Hindu, agama Islam itu semuanya sama agama itu. Jadi menyamakan semua agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan inna dina 'indallah al-Islam. Agama yang paling mulia di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan termasuk orang-orang yang celaka di hari kiamat kelak. Ini dia yang penghalang penyakit-penyakit yang menghalangi seorang untuk dia merasakan manisnya iman. Kemudian bagaimana obatnya semuanya ini? Ya, kembali ke 3 poin tadi. Tidak ada jalan yang lain. Ya, pertama dia harus meyakini bahwasanya dia harus ridha, ya, dia harus menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang dia sembah. Harus ridha.
Kemudian yang kedua, dia harus ridha bahwasanya satu-satunya panutan, toladan, satu-satunya makhluk yang bisa kita jadikan ikutan, ya, adalah Nabi Muhammad SAW. Dan dia juga harus ridha bahwa satu-satunya agama yang paling diberkahi dan paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita agar kita bisa ridha Allah sebagai Tuhan kita? Bagaimana cara kita agar kita ini ridha Nabi Muhammad SAW jadi pengikut kita? Bagaimana cara kita agar kita betul ridha menerima Islam ini satu-satunya agama yang paling benar? Maka yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satunya cara agar kita bisa ridha Allah Subhanahu wa taala menjadi Tuhan kita adalah dengan kita ma'rifatullah, yaitu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan-ciptaannya ini. Ya, kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengenal perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang akan yakin, ya, hanya satu Tuhan yang berhak disembah, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghayati, ya, makhluk langit dan bumi beserta isinya, ya, ini seorang akan bisa meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak dijadikan sebagai Tuhan untuk diibadahi. Kemudian dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berusaha memberikan ibadah, semua ibadah yang dilakukan tulus, murni, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barulah seorang ini bisa dikatakan ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia harus meninggalkan kesyirikan. Dia harus meninggalkan kesyirikan. Karena kesyirikan ini adalah dosa yang sangat besar, kelancangan, kekurangan ajaran yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa taala apabila ibadah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pun cara bagaimana agar kita ridha, ya, Nabi Muhammad SAW jadi nabi kita, ya. Maka yang pertama yaitu dengan kita mempelajari sirah-sirah Nabi Muhammad SAW. Pelajari sirah-sirah beliau dari masa beliau detik-detik baru dilahirkan sampai detik-detik beliau juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajari dengan jelas, hayati, dan kita ambil ibrah dari setiap perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan mengetahui bahwasanya beliau ini adalah betul-betul disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia ini dari gelapnya kesyirikan menuju tauhidullah, gelapnya kejahilan, kebodohan menuju cahaya ilmu, dari gelapnya perbuatan bid'ah menuju cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ya, kita mempelajari syariat-syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah pusaka, ya, karena itu adalah pusaka peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin, ya, barang siapa yang betul-betul mengambil, berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sunnah ini adalah ajaran-ajaran beliau, ya, thariqah, cara-cara beliau beragama, itu maksudnya sunnah di sini. Cara-cara beragama beliau, maka pasti dia akan selamat. Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu, ya, ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, ya, dan kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan kedua itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang yang mengikuti sunnahnya akan dijamin dia akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Jadi agar kita betul-betul bisa mantap, bisa ridha Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, yaitu tadi kita mempelajari sunnah-sunnah beliau, ya, cara beragamanya beliau, karena tidak ada lagi cara yang
dibenarkan oleh Allah untuk kita menyembah Allah, melainkan dengan cara kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak sesuai, tidak cocok ya dengan sunnahku atau dengan syariat Nabi Muhammad SAW, dengan contoh yang datang dari Nabi Muhammad SAW, fahuwa radd, maka dia tertolak, mardud, tertolak. Ini harus kita pegang kaidah ini. Jangan kita asal beribadah, asal melakukan, namun kita tidak melihat apakah amal perbuatan kita yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah atau tidak. Maka ini sangat perlu sekali untuk kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, cara kita agar kita bisa ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi kita adalah dengan kita membenarkan semua berita-berita yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Semua berita-berita yang beliau sampaikan, meskipun berita-berita itu tidak sesuai dengan logika kita, tidak sesuai dengan akal, ya, maka kalau sudah datang wahyu, datang Al-Quran, datang sunnah, ya, maka di sini tidak ada peluang untuk akal, ya, karena akal yang Allah berikan kepada kita terbatas. Maka akal harus tunduk dengan wahyu. Akal kita harus tunduk terhadap Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jangan kita benturkan antara akal dengan wahyu, ya, karena akal yang Allah berikan terbatas, ya, akal yang Allah berikan terbatas, ya. Makanya karena itu orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mengedepankan wahyu daripada akalnya. Kemudian yang berikutnya yaitu dengan kita cara agar kita bisa ridho Nabi Muhammad SAW jadi Nabi kita adalah dan kita melaksanakan semua perintah-perintah, ya, laksanakan perintah-perintah Nabi SAW. Nah, semampu kita, ya, apa yang kita bisa lakukan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan kita menjauhi larangan-larangan Rasulullah SAW. Ya, larangan-larangan apa saja yang dilarang, ya, sekecil apapun. Ya, meskipun seluruh manusia meridhoi perbuatan itu, mendukung perbuatan itu, namun kalau Rasulullah SAW melarang, maka kita harus tinggalkan. Ya, harus kita tinggalkan. Kalau Rasulullah melarang, tinggalkan meskipun seluruh manusia mendukungnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan kita beribadah kepada Allah dengan menggunakan syariat Nabi Muhammad SAW. Beribadah dengan syariat yang beliau ajarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, menciptakan makhluk ini, menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar manusia ini bisa beribadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka Allah utus Rasul. Tugas Rasul ini adalah mengajarkan kepada manusia cara agar mereka menyembah Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Yang paling mengetahui keinginan Allah untuk disembah adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Allah, ya, mengutus para nabi agar para nabi ini mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara beribadah kepada Allah. Maka oleh karena itu, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Apa yang kita inginkan dalam agama Islam ini sudah lengkap, ya. Semua ibadah ini sudah komplit, ya, sudah pas dan punya takaran masing-masing, ya. Maka tinggal kita mengikuti apa yang ada, ya. Para ulama mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u, ya. Ikutilah dan jangan kalian membuat-buat. Turut, wah, dedek niat-niat. Ikuti, karena agama ini sudah ada semuanya. Segala sesuatu yang dibutuhkan dalam masalah agama sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita mengikuti. Nah, ini prinsip kita. Nah, apabila poin-poin tadi kita amalkan, ya, maka insya Allah kita akan bisa ridho Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi kita. Baik, kemudian bagaimana cara kita agar kita bisa ridho Islam jadi agama kita? Ya. Pertama, kita harus meyakini bahwasanya satu-satunya agama yang paling benar Islam. Islam ini harus saya yakini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan dari yang lainnya.
Ya, karena memang Islam datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallah. Ya, agama yang paling mulia di sisi Allah. Berarti menunjukkan Islam ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu harus kita yakini. Nah, bukan turun temurun, tapi ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita meyakini Islam datang dari Allah, maka kita harus menuntut ilmu, mempelajari Islam itu. Ya, mempelajari Islam dengan benar. Mengambil Islam ini dari sumber-sumber yang akurat. Ya. Sumber-sumber yang benar. Yaitu apa? Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi cara kita memahami agama ini adalah dengan Al-Qur'an dan sunnah, dan cara kita memahaminya cukup dengan satu pemahaman saja, yaitu pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an turun di zaman para sahabat. Para sahabat tahu ya sebab-sebab turunnya Al-Quran. Mereka hidup di tengah-tengah Nabi Muhammad SAW. Ada permasalahan, mereka tinggal konsultasi kepada Rasul SAW. Selesai masalah. Jadi zaman yang paling mulia, generasi yang paling mulia, generasi para sahabat. Ya, maka barang siapa yang meninggalkan pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, ya pasti mereka akan tersesat. Nah, baik. Kemudian setelah kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah atau Islam ini dengan benar, maka kita mengamalkannya. Ya, kita amalkan. Karena ilmu itu tidak sekedar dikoleksi, tidak sekedar dipelajari, ya, tidak sekedar dicatat. Namun ilmu itu harus diamalkan. Ya, ilmu ini harus diamalkan. Dan itulah memang buah dari ilmu tersebut. Ya, kemudian setelah kita amalkan, barulah kita dakwahkan, baru kita ajarkan kepada orang lain. Ya, ini beberapa poin ya agar kita bisa meyakini, ya, bisa ridho Islam ini menjadi agama kita. Maka tanpa itu, ya, maka tidak bisa kita. Ya, jadi ketahuilah, jemaah dirahmati Allah, kita ini pasti semuanya akan mati. Dan yang akan kita bawa mati ini adalah amal kita, baik yang amalan baik atau amalan yang buruk. Maka amal inilah satu-satunya teman kita yang setia menemani kita di dunia kita ini sampai di alam kubur kita. Maka ketahuilah bahwasanya semua amal kita ini, ya, dia punya landasan. Ya, maka landasan dari amal tadi itu adalah 3 poin tadi itu. Ya, pertama, ridho Allah sebagai Tuhannya. Kemudian yang kedua apa? Ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya. Yang ketiga, ridho agama Islam menjadi agamanya. Ya. Jadi amal kita dibangun di atas 3 ini. Dan harus kita landaskan semua amalan kita di 3 hal ini. Allah, Nabi Muhammad, dan syariat Islam. Kalau ada orang yang beramal, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti contoh Rasulullah SAW, namun dia bukan orang Islam, diterima atau tidak? Tidak diterima. Ada orang Islam, ya, dia beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ya, namun dia berikan ibadahnya untuk selain Allah, diterima atau tidak? Tidak diterima. Ya, ada orang yang dia itu mengaku, ya, ridho Nabi Muhammad sebagai nabinya, ya. Kemudian dia Islam, ya. Kemudian dia tidak meyakini atau dia menyimpang, dia memberikan ibadah kepada selain Allah, tidak akan diterima. Atau ada orang yang mengaku, ya, ridho Allah jadi Tuhannya, Islam jadi agamanya, namun dia beramal tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, ini pun juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini landasan. Ini yang akan kita bawa mati. 3 landasan ini yang akan dipertanggungjawabkan, bahkan sampai di kubur kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Siapa Rabbmu? Ya. Siapa nabimu? Apa agamamu? Nah, kalau di dunia ini, ya, kita tidak betul-betul perhatian
Dengan 3 poin ini, ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kita tidak peduli, tidak mempelajari dan tidak menjalankan konsekuensi dari 3 hal ini, bagaimana kita akan menjawab? Karena kita bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir di dalam kubur itu sesuai dengan pengamalan kita, sesuai dengan keyakinan kita dengan 3 poin tadi itu. Makanya oleh karena itu, ya, perlu untuk kita terus, ya, untuk ilmu ini perlu terus untuk kita melaksanakan konsekuensi dari 3 hal tadi itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu ya faidah yang bisa kita ambil